A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin khairil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Fi hadhil lailatil mubarakah, pada malam yang penuh berkah ini, nastamiru darsana fima yata'allaqu bi ilmil adabi atau bi ilmil akhlaqi. Kita akan melanjutkan materi kajian kita terkait dengan ilmu adab, ilmu akhlak. Wa qara'na ilmal adabi atau ilmal akhlaqi min khilali kitab ta'limil muta'allimi alladhi sannafahu al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Kita mempelajari ilmu adab dan ilmu akhlak dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji, yang bernama Kitab Ta'limul Muta'allimi wa Tariqut Ta'allumi. Jadi, wa wasalna fil liqa'il madi, pada pertemuan yang lalu, intahina minal muqaddimati, kita sudah menyelesaikan muqaddimah, pendahuluan dari kitab Ta'limul Muta'allimi. Wa minal fadilati atau wa minal mizati, dan di antara kelebihan ataupun kemuliaan daripada pertemuan kita pada malam hari ini, kita sedikit mengulang bacaan kita dari muqaddimah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Musannif yaitu Imam Zarnuji berkata di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan, yang telah mengangkat derajat manusia, yang telah memuliakan anak cucu Adam bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan akhlak, ala jami'il alami, di atas semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajami. Dialah pemimpin orang Arab maupun pemimpin orang non-Arab atau orang asing, orang ajami. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga-keluarganya. Wa ashabihi, kepada para sahabatnya. Ya nabi'il ulumi wal hikami, karena merekalah sumber daripada ilmu dan hikmah. Wa ba'du, faslul khitab, setelah mukaddimah yang
ucapkan atau yang setelah ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Wa ba'du. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi, setelah saya banyak melihat daripada penuntut ilmu itu, fi zamanina, di zaman kami ini, di zamannya beliau, yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya, wa la yasiluna, tapi mereka tidak sampai pada manfaat, mereka tidak sampai pada buah daripada ilmu pengetahuan itu. Ya. Itulah perbedaan antara zamannya Al-Imam Az-Zarnuji dengan zaman kita yang sekarang. Zaman Imam Zarnuji, para penuntut ilmu sangat bersungguh-sungguh, ya, dalam menuntut ilmu. Ya. Hanya saja mereka tidak sampai pada manfaat, tidak sampai pada keberkahan ilmu itu sendiri atau buahnya. Ya. Kalau di zaman kita ini, yang bersungguh-sungguh sangat minim, sangat kurang, dan yang sampai pun demikian. Ya, itu perbedaan antara zaman kita yang modern ini dengan zaman kita yang modern ini dengan zamannya Imam Zarnuji. Wala yasiluna aw min manafi'ihi wa thamaratihi. Ya, mereka tidak sampai, ya, kepada manfaat-manfaat ilmu itu dan buah-buahnya. Apa manfaat daripada ilmu itu? Apa buah daripada ilmu itu? Wahya al-amalu bihi wan nashru. Ya, bagaimana ilmu yang telah kita pelajari, ya, bagaimana ilmu yang telah kita tuntut itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wan nashru, begitu juga kita sebarkan, kita ajarkan, ya, kepada orang lain. Yuhramuna, ya, yuhramuna, tapi hal itu mereka diharamkan untuk mendapatkan manfaat dan buah ilmu. Kenapa mereka diharamkan? Nah, Imam Zarnuji menyebutkan alasannya. Lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Ya, mereka diharamkan mendapatkan manfaat ilmu, mereka diharamkan mendapatkan buah daripada ilmu itu. Lima annahum akhtau, karena mereka telah salah, ya, tara'iqahu, telah salah jalan dalam menuntut ilmu. Mereka telah salah cara dalam menuntut ilmu. Wa taraku syara'itahu, dan mereka, ya, meninggalkan syarat-syarat yang harus dimiliki sebagai seorang penuntut ilmu. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Kata beliau, dan barang siapa, ya, atau setiap orang yang salah jalan, ya, dhalla, maka dia telah tersesat. Maka dia menjadi orang yang tersesat. Wala yanalu al-maqsuda. Selain mereka tersesat dalam menuntut ilmu, ya, mereka juga wala yanalul maqsuda. Mereka tidak akan mendapatkan maksud tujuan daripada menuntut ilmu. Demikian pula ketika kita salah, ya, salah jalan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara, ya, metode ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan metode atau cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita sudah benar jalan kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan sampai, ya, maka kita pun akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalla au jalla. Ya, tidak ada maksud yang dia dapatkan. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla. Entah maksudnya itu, tujuan ilmu itu sedikit maupun banyak, tidak ada yang didapatkan. Ya. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum. Ya. Aradtu, dan saya ingin, kata beliau Imam Zarnuji di dalam kitabnya menyampaikan kepada kita semua, ya, aradtu wa ahbabtu, saya ingin, saya mau
an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Apa yang ingin beliau jelaskan? Tariqat ta'allumi, metode atau cara atau jalan dalam menuntut ilmu. Ala ma ra'aitu fil kitabi, sebagaimana yang telah aku pelajari, sebagaimana yang telah aku baca di beberapa kitab. Wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami, ya, sebagaimana yang telah aku dengar juga, kata beliau, tidak hanya yang aku baca, tapi juga yang aku dengar, ya, dari guru-guruku. Nah, jadi apa yang beliau baca dari beberapa kitab itu, ya, kemudian beliau dengar dari guru-guru beliau, kemudian beliau menyatukannya, beliau mengumpulkannya, ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Karena guru-guru beliau adalah ulil ilmi wal hikami. Mereka lah orang yang ahli ilmu, ya, dan ahli hikmah. Raja ad-du'ai, dari kitab yang saya karang ini, ya, Raja ad-du'ai, saya mengharapkan, ya, mengharapkan doa. Ya, Raja ad-du'ai ini, saya mengharapkan doa untuk diri saya, minar ragibina fihi, dari orang-orang yang mempelajari kitab ini, ya, dari orang-orang yang mentelaah kitab ini, ya. Fihil mukhlisina, ya, minar ragibina fihi al mukhlisina bil fauzi, dan dari orang-orang yang ikhlas, ya, bil fauzi wal khalasi. Semoga saya mendapatkan keberuntungan, ya, wal khalasi, dan mendapatkan apa? Keselamatan fi yaumiddin, pada hari yaumil hisab, pada hari yaumul kiamah kelak. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, ya, ba'da mastakhartullah fihi, setelah saya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wasammaituhu, kemudian saya menamakan kitab ini. Jadi beliau memohon petunjuk kepada Allah. Beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menamakan kitabnya ini. Wasammaituhu, dan saya namakan kitab ini Ta'limal Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Ya. Saya namakan kitab ini dengan nama Ta'limal Muta'allim, Ta'limul Muta'allim wa Tariqat Ta'allumi. Ta'limul Muta'allim, pembelajaran bagi orang-orang yang penuntut ilmu, ya. Tariqat ta'allumi, dan metode atau jalan dalam belajar. Wa ja'altuhu fusulan, kemudian dari kitab ini, ya, saya buat beberapa fasal. Fasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal tentang, ya, mahiyah, tentang definisi, tentang pengertian. Pasal tentang pengertian ilmu, fikih, dan keutamaannya, ya. Itu yang pertama, fasal yang akan kita bahas nantinya. Fasal yang kedua, faslun fin niyati, ya, fi halit ta'allumi. Fasal tentang niat dalam menuntut ilmu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa itu ilmu, ya, apa itu fikih, apa keutamaannya. Kemudian baru kita memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Ya, itu pasal yang kedua. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki, ya, watsabati. Ya. Fasal tentang memilih ilmu, memilih ustaz, memilih teman, ya, sahabat. Nah, dan bagaimana kita meneguhkan diri kita dalam menuntut ilmu. Karena tidak mungkin kita bisa menguasai semua ilmu pengetahuan. Berarti kita harus memilih, ya, mana ilmu yang sekiranya bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk lingkungan kita. Ya.
Yang keempat, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ya. Fasal tentang memuliakan ilmu dan orang yang berilmu. Fasal yang kelima, faslun fil jiddi wal mawazabati wal himmati. Ya, fasal tentang kesungguhan. Pasal tentang kesungguhan, ketekunan dan tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Yang keenam, ya, faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Ya. Fasal tentang memulai mana yang prioritas, mana yang lebih utama daripada ilmu itu, wa qadrihi dan mengetahui ya kedudukan ilmu itu, mengetahui kemuliaan ilmu itu, wa tartibihi dan mengetahui susunannya. Mempelajari ilmu pun harus ada susunannya. Tidak langsung Alfiyah Ibnu Malik sedangkan jurumiyah belum bisa diselesaikan, belum dikuasai. Tidak mungkin ketika kita mempelajari dalam ilmu akidah langsung kepada Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam karangan Al-Imam Al-Iji, sedangkan Aqidatul Awam saja belum selesai. Tidak mungkin kita mempelajari Al-Mustasfa dalam ilmu usul fikih karangan Imam Ghazali, ya. Sedangkan ya yang paling ringan aja tentang usul fikih yaitu Al-Waraqat karangan Imam Juwaini itu belum kita selesaikan. Jadi ada susunannya dalam menuntut ilmu. Faslun fit tawakkuli. Ini yang ketujuh, fasal tentang tawakal. Ya, sebagai seorang penuntut ilmu itu harus memiliki tawakal yang kuat. Ya. Yang kedelapan, faslun fi waqtit tahsili. Pasal tentang waktu. Ya. Menuntut ilmu, kapan waktunya untuk mutalaah, kapan waktunya untuk murajaah. Mengumpulkan ilmu itu, menghasilkan ilmu itu. Jadi ada waktu-waktu yang pas. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Ya. Fasal tentang kemurahan hati. Ya, wan nasihati dan tentang nasihat. Yang ke-10, faslun fil istifadati. Fasal tentang mengambil faidah, mengambil manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari. Yang ke-11, faslun fil wara'i halat ta'allumi. Ya. Fasal tentang wara', fasal tentang menahan diri. Halat ta'allumi. Ya, ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu. Ya. Yang ke berapa? 12, faslun fi ma yurithul hifza wan nisyana. Fasal tentang apa yang menyebabkan kita cepat mengingat ilmu dan melupakan ilmu. Nah, kenapa kita sering lupa dengan ilmu yang telah kita pelajari? Nah, ini beliau jelaskan nantinya. Dan bagaimana cara kita cepat mengingatnya. Ya. Dan yang terakhir, faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Ya. Fasal tentang bagaimana mendapatkan rizki. Ya. Dan apa yang menolak rizki, yang melarang rizki itu datang kepada kita. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Dan apa yang membuat umur itu bertambah dan apa yang membuat umur itu berkurang. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Semua ini bukanlah taufik dari saya, kecuali semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukanlah taufik dari saya, kata beliau. Ini sebagai syarat sebab. Ya. Adapun bagaimana ke depannya, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna dan sebagainya, itu kita tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan kepadanya lah, ya, aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan dialah yang menjadi
wakilku. Ya. Baik, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka pada malam hari ini kita akan memasuki fasal yang pertama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal tentang pengertian ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mengawali fasal yang pertama ini, pasal tentang pengertian ilmu, fikih dan keutamaannya, beliau mengawali dengan hadis dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi talabul ilmi, menuntut ilmu. Faridatun adalah suatu kewajiban. Ala kulli muslimin wa muslimatin, adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Bagi setiap laki-laki yang muslim maupun perempuan yang muslimah. Ini mereka diwajibkan dalam menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sama seperti hukum untuk mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila kita mengerjakannya kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita meninggalkannya maka kita mendapatkan dosa, mendapatkan azabnya. Atau yang disebut dengan wajib itu dalam istilah ulama usul fikih, talabul fi'li talaban jaziman. Permintaan untuk mengerjakan suatu perintah dan bersifat keharusan. Itu yang disebut dengan wajib. I'lam, ketahuilah. Bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin, la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah sesungguhnya tidak diwajibkan atas setiap muslim maupun muslimat untuk mempelajari, untuk menuntut, untuk mencari semua ilmu. Jadi kita tidak diwajibkan mempelajari semua ilmu. Kita tidak diwajibkan untuk menuntut semua ilmu atau menguasai semua ilmu. Bal yuftaradu alaihi, tetapi diwajibkan atas setiap muslim dan muslimat talabu ilmil hali, untuk mempelajari ilmu yang sesuai dengan keadaannya, ilmu yang sesuai dengan lingkungannya. Jadi kata beliau, i'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu, tidak diwajibkan. Sesungguhnya tidak diwajibkan ala kulli muslimin wa muslimatin, tidak diwajibkan bagi setiap muslim maupun muslimat talabu kulli ilmin, mempelajari, menuntut semua ilmu. Bal yuftaradu alaihi, tetapi tapi diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat itu talabu ilmil hali, menuntut, mempelajari ilmu yang sesuai dengan keadaannya, ilmu yang sesuai dengan lingkungannya. Misalnya
di lingkungan kita itu ada yang butuh ahli medis seperti perawat, bidan ataupun dokter di lingkungan kita itu. Maka itu yang lebih utama. Mari yang di sini. Ya, karena di lingkungan kita butuh tim medis atau orang yang ahli dalam ilmu kedokteran. Di lingkungan kita itu yang dibutuhkan adalah orang yang ahli agama. Maka apa? Karena sudah banyak orang yang ahli kedokteran, ahli obat, ahli hukum dan lain sebagainya, dan di situ tidak ada yang pakar agama, yang ahli dalam agama, maka itu yang lebih utama. Ya. Di lingkungan kita itu sudah ada ahli agama, sudah ada orang yang ahli kedokteran. Tapi sekarang tidak ada yang ahli dalam berdagang atau yang ahli bisnis. Maka itu yang lebih utama. Nah, jadi harus melihat keadaan, ya, harus melihat kondisinya. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdalul ilmi ilmul hali. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang berkaitan tentang keadaan. Wa afdalul amali, dan sebaik-baik amal perbuatan, sebaik-baik akhlak dan adab, hifzul hali, menjaga keadaan, menjaga akhlak dan adab. Ya, itu yang dikatakan oleh para ulama, afdalul ilmi, sebaik-baik ilmu, ilmul hali, adalah ilmu yang berkaitan tentang keadaan. Wa afdalul amali, dan sebaik-baik amal, ya, akhlak adab, itu hifzul hali, menjaga keadaan, menjaga akhlak. Yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmin, ya, diwajibkan atas seorang muslim, ya, orang yang beragama Islam, maka diwajibkan atasnya, yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmin ma yaqa'u lahu fi halihi, ay fi ayyi halin kana. Ya, yuftaradu 'alal muslimi, diwajibkan atas muslim, atas seorang muslim, talabu ilmin, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, ma yaqa'u lahu fi halihi, yang berkaitan dengan keadaannya. Ya, fi ayyi halin kana, bagaimanapun bentuk keadaannya itu. Ya. Fa innahu la budda lahu minas salati. Ya. Sesungguhnya wajib baginya ilmu tentang salat. Kenapa wajib bagi kita mengetahui ilmu tentang salat? Karena salat itu tetap kita lakukan. Ya. Tetap kita lakukan. 5 waktu kita lakukan salat itu, maka kita wajib mengetahui ilmu tentang salat. Ya. Kalau yang berkaitan tentang pernikahan, yang berkaitan tentang harta warisan, pembagian harta warisan, ya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena kita bukan orang yang bekerja di kantor urusan agama. Nah, ini yang berkaitan dengan diri kita dulu ini. Berkaitan tentang sholat. Karena kita melakukan sholat, ya, 5 waktu sehari semalam, maka kita harus mengetahui ilmunya. Ketika kita melakukan puasa, kita pun harus tahu ilmunya. Ya. Nah, inilah yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.